Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian para peserta pelatihan hari ini. Hari ini kita akan menampilkan satu pelatihan dengan topik paralegal dalam hal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Idealnya sebagaimana regulasi yang turunan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal ini. Pendidikan dan pelatihan paralegal berlangsung selama 3 hari. Namun dalam kesempatan ini dengan durasi yang sangat terbatas, kurang lebih di bawah 10 menit ya, kami akan mencoba memberikan pelatihan singkat bagaimana dasar, pengertian, dan peluang untuk menjadi paralegal. Apa itu paralegal dan bagaimana cara kerja paralegal. Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan, istilah paralegal sebetulnya sudah muncul sekitar tahun 1975 ketika masa pendudukan Belanda dulu, era-era setelah penjajahan dulu ya. Ada istilah vokrul atau dalam bahasa Belandanya gemachttage atau vokrul. Ada orang bilang vokrul bambu. Apa itu paralegal? Paralegal adalah suatu profesi. Orang disebut paralegal karena dia memiliki pengetahuan tertentu, sudah terlatih, dan memiliki kemampuan untuk melakukan bantuan hukum kepada masyarakat. Secara khusus, paralegal diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 3 Februari tahun 2021. Ya, ini bukan undang-undang ya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2021. Kenapa paralegal ada dan harus ada? Ini secara historis ada beberapa hal yang menyebabkan paralegal harus ada. Yang pertama antara lain masih terbatasnya para konsultan hukum, para penasihat hukum, para pengacara atau advokat atau lawyer di dalam mendampingi masyarakat. Masih kurangnya akses terhadap bantuan hukum untuk meraih keadilan bagi masyarakat, khususnya untuk daerah-daerah yang di luar kota ya, di pedalaman, bahkan di daerah-daerah terpencil, sehingga pemerintah di dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM, menganggap perlu adanya profesi paralegal yang diharapkan bisa membantu peradilan atau penegak hukum yang lain di dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan, paralegal ini bisa dikatakan profesi yang masih baru dan menjanjikan, karena ternyata para advokat, para lawyer, para pengacara belum sepenuhnya bisa menjangkau wilayah-wilayah tertentu yang begitu luasnya di tanah air. Bahkan di dalam pasal 9, pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang nomor 3 tahun 2021 itu dikatakan beberapa hal yang bisa dilakukan dan menjadi tugas kewajiban paralegal. Antara lain, nanti Bapak bisa buka sendiri Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu, baca pasal demi pasal, khususnya pasal 9, 10, 11. Paralegal bisa melakukan pendampingan atau advokasi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Kemudian paralegal juga bisa melakukan pendampingan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi untuk mendampingi program-program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bawah kementerian maupun non-kementerian, sehingga betapa luasnya lapangan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat, khususnya dalam hal memberikan layanan pendampingan atau bantuan hukum.
Bapak Ibu sekalian, paralegal saat ini sangat dibutuhkan karena masyarakat masih banyak yang merasa belum mendapatkan akses hukum. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Tujuan daripada hukum atau peradilan, baik hukum pidana maupun perdata, adalah ketentuan hukum itu untuk memastikan atau kepastian hukum, kemudian keadilan hukum. Kemudian di dalam penyelenggaraan peradilan diharapkan terlaksana sebuah peradilan yang simpel, yang murah, yang cepat. Namun dalam praktek, masyarakat sangat merasakan betapa rumit, berbiaya mahal, dan melelahkan proses peradilan itu. Mulai dari tingkat pemberkasan awal, penyidikan, penyelidikan, kalau ada perkara pidana ya, proses sidang, duplek, replek, dan sebagainya, kemudian belum inkrah karena ada banding dan sebagainya, ada peninjauan kembali dan sebagainya, sehingga setiap perkara pidanakah perdatakah selalu memakan waktu dan biaya. Sehingga adanya paralegal ini diharapkan tidak semua perkara atau kasus harus maju ke peradilan. Paralegal bisa memerankan fungsinya melakukan pendampingan, advokasi, atau mediasi antara para pihak, khususnya perkara perdata ataupun perkara pidana ringan. Nanti ada dikatakan ada lembaga restoratif justice ya, restoratif justice, atau sebuah penyelesaian perkara di luar sidang, di luar peradilan, itu bisa dan ada sarana untuk itu. Di sini peran paralegal sangat strategis dan penting, di mana dengan bermodalkan surat kuasa dari para pihak yang berperkara, dia bisa melakukan negosiasi, mediasi antar pihak, bahkan bisa melakukan negosiasi ataupun audiensi ya kepada penyidik untuk perkara-perkara pidana ringan. Pembahasan paralegal mestinya membutuhkan durasi yang cukup panjang, namun karena keterbatasan waktu sehingga kita membahas hal-hal dasar tentang paralegal. Bagaimana kinerja paralegal, apa yang harus disiapkan. Yang jelas paralegal bersinergi dengan para advokat atau kantor bantuan hukum, karena legalisasi dari para legal tentunya direkomendasikan oleh kantor bantuan hukum atau konsultan hukum atau law firm. Bapak Ibu sekalian, teramat singkat durasi di dalam pelatihan ini, tetapi jika Bapak Ibu sekalian penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang peran, fungsi, dan profesi paralegal, kita akan ketemu dalam pelatihan berikutnya. Terima kasih. Salam semangat untuk membangun Indonesia lebih beradab, berkeadilan. Salam dari Our Learning Center Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.